dahsyat dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicara Tuhan lewat kebenaran-Mu, lewat hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya kuasa-Mu nyata dan terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun dalam hidup ini. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil Bapa. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Kami kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kau sempurnakan kami dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami kan setia, ku kan setia sampai akhir. Katakan, ku ikuti rencana-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu Bapa. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini di mana kami bisa berhimpun di tempat ini dalam kondisi yang baik, memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami perlu jamahan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami dengar tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami memberi hati kami untuk seutuhnya menjadi milik-Mu, dikuasai dan diubah, dibentuk oleh diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa untuk belas kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali. Minggu ini adalah minggu yang sedikit berbeda karena PPKM sedikit dilonggarkan. Pemerintah memberikan izin untuk ibadah tatap muka yang dihadiri oleh 25% oleh anggota, ya. Jadi 25% dari kapasitas. Saya senang bisa ketemu Anda, ya. Lama nggak ketemu Pak Joko, shalom. Ya, Leoni, shalom. Bu Neni, ya. Ya, saudara, saya percaya hari lepas hari kita ini semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Hari lepas hari kita ini semakin rindu untuk menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita, amin. Nah, tapi sebaliknya saudara, kita juga perlu mengerti ada kerinduan di dalam hati Bapak kita di surga terhadap kehidupan Anda dan saya. Ada sebuah kerinduan yang juga ada pada semua bapak di dunia ini, semua ayah lah, ya, yaitu melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Bukan hanya tumbuh bertambah usianya atau bertambah tua, tapi bertumbuh dewasa. Punya kepribadian yang dewasa, punya mampu membuat keputusan yang benar, bisa menghadapi masalah dengan cara yang benar, gak mudah panik, ya pokoknya dewasa lah, bertumbuh secara dewasa. Dan ketika seorang ayah mendapati anaknya tidak bertumbuh dewasa, sekalipun usianya bertambah tua, itu sebetulnya menyedihkan. Amin, saudara. Saya ini punya saudara sepupu yang tinggal di Australia. Saya ketemu dia itu mungkin 40 atau 50 tahun, 40 tahun yang lalu lah, sudah lama gak jumpa. Ya, namanya Denny, saudara sepupu. Jadi dia itu anak dari paman saya, adik dari papi saya, punya anak namanya Denny. Seorang anak yang baik. Ya, waktu Denny ini lahir disambut dengan baik oleh orang tuanya. Namun setelah beberapa tahun didapati, orang tuanya menyadari bahwa si Denny ini punya kelainan, saudara. Saudara mungkin mengenal istilah yang namanya Down syndrome, ya. Down syndrome. Jadi itulah adalah sebuah cacat genetika yang mempengaruhi kemampuan berpikir, kemampuan intelektualnya juga jadi ikut cacat. Kadang-kadang disertai dengan cacat di bagian-bagian tubuh yang lain. Tapi yang paling
utama adalah cacat secara intelektual. Dia bertambah usia, bertambah tinggi, bertambah besar badannya, tapi ininya tidak bertambah dewasa. Saudara mengerti ya? Bahkan ketika saya jumpa dengan dia, usianya apa, cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Nggak beda jauh dengan saya. Saya 54, mungkin sekarang dia sekitar 50 tahun usianya. Tapi belum juga dewasa, saudara. Sampai hari ini dia dirawat oleh papanya. Papanya sangat mengasihi dia. Masih dirawat serumah. Namun saya bisa mengerti dan melihat bahwa ada satu kesedihan yang mendalam di hati papanya. Melihat anaknya ini tidak bisa tumbuh dewasa. Ya. Demikian pula dengan Bapa kita di surga, saudara. Dia merindu melihat Anda dan saya ini bertumbuh dewasa. Tumbuh dewasa secara rohani. Kian hari kian serupa dengan Yesus. Ada banyak orang Kristen, nah ini pikiran yang salah, saudara ya. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa selama saya tidak hidup dalam dosa, Tuhan pasti senang dengan hidup saya. Saudara, itu tidak sepenuhnya tepat. Sekalipun Anda sudah tidak lagi hidup dalam dosa, tapi ketika Tuhan mendapati dirimu tidak bertumbuh secara rohani, tidak menjadi dewasa di hadapan Dia, itu menyedihkan Tuhan. Saudara tangkap itu. Saudara bisa ngerti ya? Kedewasaan rohani itu ditandai oleh perubahan dalam cara berpikir dan hidupnya. Ya, saya ulangi. Kedewasaan rohani bisa dilihat atau ditandai dengan perubahan cara berpikir dan sikap dalam hidupnya. Paulus pernah berkata di 1 Korintus 13 ayat 11, coba tolong dibuka. 1 Korintus 13 ayat 11, dia berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan saudaraku, kedewasaan itu ditandai oleh perubahan sikap dan kehidupan. Hari ini saya ingin menyampaikan dua tanda yang harusnya menyertai orang yang bertumbuh dewasa. Dua tanda saja, karena hal ini sangat memprihatinkan hari-hari ini, saudaraku. Dan saya rindu gereja kita, anggota gereja kita mengalami pertumbuhan bertambah dewasa secara rohani. Yang pertama, coba mari kita perhatikan Yohanes 6 ayat yang ke-26. Bunyinya demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan apa? Roti itu dan kamu kenyang. Saudara, Yesus sedang berkata-kata kepada orang-orang yang belum berapa lama menikmati roti yang dilipat gandakan oleh Yesus. Saudara masih ingat di mana ada 5 roti dan 2 ikan yang dilipat gandakan sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang, bahkan masih ada lebihnya 12 bakul. Nah, orang-orang ini ternyata setelah hari di mana makanan itu dilipat gandakan, dia terus-menerus mencoba mengikuti Yesus. Dan Yesus melihat ada motivasi yang salah, saudaraku. Ada hati yang salah, bahwa tujuan mereka mengikut Yesus bukanlah untuk mengenal sang pembuat mujizat itu, tapi karena roti. Mereka ikut Yesus untuk mencari roti. Roti ini bicara pemenuhan kebutuhan hidup. Saudaraku, salah satu perubahan yang terjadi ketika orang bertumbuh dewasa adalah orang itu tidak lagi mengikuti Tuhan untuk roti. Orang itu tidak lagi mengikuti Yesus agar kebutuhan hidupnya dipenuhi. Saudara, kalau
kita masih di titik itu. Kita masih kanak-kanak di hadapan Tuhan, saudaraku. Seorang yang bertumbuh dewasa sadar bahwa sebetulnya pemenuhan kebutuhan hidup itu tidak perlu dia cari selama dia hidup dalam kehendak-Nya. Perhatikan saudara, selama engkau hidup dalam kehendak Tuhan, pemenuhan kebutuhan hidup itu dengan sendirinya dia lakukan. Bulan depan itu, tanggal 12 September, gereja kita berulang tahun yang ke-11. Dan itu juga menandai pelayanan saya, di mana saya sudah melayani menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu selama 11 tahun. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan sepenuh waktu? Artinya saya tidak lagi bekerja di dunia sekuler, menjadi pengusaha atau businessman, tapi sepenuhnya hidup sebagai hamba Tuhan. Dari seseorang yang dulunya mencukupi hidup dengan usahanya atau pekerjaannya, berubah menjadi seseorang yang menggantungkan pemenuhan kehidupannya dari Tuhan, saudaraku. Mungkin saudara berpikir begini, Pak Hari kan dulu waktu jadi pengusaha pasti punya deposito, ya toh, begitu berubah menjadi hamba Tuhan, memanfaatkan bunga tabungan itu. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua ya, supaya ini menguatkan kita. Ada tabungan sedikit, tidak banyak, dan itu ludes di tahun pertama. Habis saudara. Di tahun berikutnya, kami menjual semua barang yang bisa kami jual, sampai tidak ada lagi barang berharga yang bisa dijual. Cincin kawin yang dimiliki istri saya juga saya jual. Kalung yang dimiliki istri saya juga saya jual. Namun saya mengerti akhirnya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan mau agar saya bisa mengenal dan melihat bahwa bahkan engkau nggak punya apapun, Tuhan bisa pelihara. Sudah mengerti ya? Tuhan bisa pelihara. Hari ini menjelang, atau katakan sudah 11 tahun, saya hidup sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Tidak pernah sekalipun saya meminta-minta. Anak saya tercukupi dengan baik. Saya ingat waktu saya pindah ke kota ini, Yoel kelas 6 ya, kelas 6. Anak saya yang nomor 2 kelas 4 SD. Hari ini Yoel sudah hampir lulus kuliah. Sekolah terpelihara, makan, minum terpelihara, apa yang dia pakai terpelihara. Kami terpelihara dengan baik. Dan saya mau katakan itu semua karena karyanya. Saudara coba renungkan baik-baik. Setelah 11 tahun saya mengalami pemeliharaan yang tanpa cacat dan tanpa gagal. Saya masih meragukan Tuhan. Saudara, itu gak kebangetan, gak keterlaluan menurut saudara. Wow. Artinya itu bukan lagi hal-hal yang perlu saya cari, saudara. Bukan lagi hal yang perlu saya kejar. Karena Tuhan dengan sendirinya akan memenuhi kebutuhan saya. Yesus satu kali pernah berkata kepada murid-muridnya begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Apalagi engkau yang jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Halo? Oleh karenanya janganlah engkau berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai Tuhan. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Halo, Tuhan mau bilang, jangan kejar roti. Karena Bapamu tahu engkau perlu itu. Itu pasti disediakan. Bertumbuhlah dewasa. Haleluya. Saudara, waktu anak saya mau berangkat ke Semarang, anak saya yang paling besar mau kuliah, saya cuma bilang begini, Yoel, belajarlah sungguh-sungguh. Saya nggak bilang sama dia, selain belajar, kamu harus cari kerja, biaya hidupmu, bayar sendiri kuliahmu, biayai sendiri kebutuhan makan dan minum. Enggak, saudara.
Saya cuma bilang belajarlah sungguh-sungguh. Kebutuhan hidup dia, kebutuhan belajar dia, kebutuhan transportasi, makan dan minumnya, saya kirim dari Malang, saudara. Sekalipun tanpa diminta. Kecuali kalau saya mendapati uang yang saya kirim disalahgunakan oleh anak saya, dipakai buat beli narkoba atau semacamnya, saya pasti stop itu. Bagian anak saya apa? Belajar sungguh-sungguh. Kebutuhan hidupnya, bapaknya yang mencukupi, saudara. Kalau saya seorang manusia bisa melakukan itu, apalagi Bapak kita di sorga. Amin, saudaraku. Perhatikan ini, saudaraku. Engkau tidak diciptakan untuk menggumuli kebutuhan hidupmu, tapi engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau hidupmu hanya diisi oleh pergumulan kebutuhan hidup terus menerus, engkau ada di tempat yang salah. Engkau hidup di luar kehendak Allah. Perhatikan, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu pasti tersedia bagi siapapun yang mau hidup dalam kehendaknya. Bahkan Alkitab mencatat, ada satu masa yang paling sulit. Katanya nih ya, dalam Alkitab, masa yang paling sulit bagi orang-orang percaya adalah ketika antikris berkuasa di muka bumi ini. Karena pada masa itu terjadi penganiayaan dan segala macam bencana terjadi pada masa itu. Dan tahukah saudara, pada masa yang paling sulit itu, pemeliharaan Tuhan tidak berhenti. Ayo, kalau nggak percaya kita lihat ayatnya. Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Bunyinya demikian. Ketika naga itu sadar, naga ini lambang dari iblis, saudara ya, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan ini bicara sekelompok orang percaya atau gereja Tuhan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, bukan diangkat ke surga. Di mana, saudara? Ke padang gurun. Padang gurun ini bicara sebuah tempat yang juga masih ada di bumi, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu atau iblis itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi total berapa? 3,5 masa atau bisa ditafsirkan 3,5 tahun. Perhatikan sekali lagi kalimat ayat 14b. Di mana ia dipelihara. Dipelihara loh. Dipelihara itu. Saudara tahu kalau saudara memelihara seekor kelinci misalnya, saudara tidak hanya memberi dia tempat, tapi saudara juga merawat, memandikannya, bahkan memberi dia makan dan minum yang cukup. Amin. Itulah dipelihara. Di masa yang paling sulit itu, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Oleh karenanya, tandai satu hal ini. Seseorang yang dewasa tidak lagi ikut Tuhan untuk mencari roti, saudaraku. Tapi dia ikut Tuhan untuk tujuan yang lain, yang jauh lebih mulia daripada itu. Amat memprihatinkan kalau kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, yang kita kejar hanya roti. Oke, kalau begitu, bila kita ikut Tuhan bukan untuk mencari roti, lalu sebetulnya tujuan apa yang benar dalam mengikut Tuhan? Satu ketika, Yesus itu bercerita kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan yang berbicara mengenai pohon ara yang ditanam di kebun anggur, saudara. Saya percaya saudara pernah membacanya ya. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Bagaimana ada satu buah pohon yang ditanam di kebun anggur. Saudara sebetulnya ya, kalau saudara belajar tentang tanaman pohon ara ini, saudara akan mendapati bahwa pohon ara itu bisa ditanam di segala jenis tanah sebetulnya. Tapi anggur hanya bisa ditanam di tempat yang sangat subur. Dia tidak bisa ditanam di segala jenis tanah. Artinya apa? Artinya pohon ara ini ada di tempat yang sangat baik. Amin, saudaraku. Bukan saja itu, di dalam kebun anggur itu ada pengurusnya. Ada pemilik dan ada pengurusnya. Pemilik dari kebun anggur ini sebetulnya mewakili Bapa kita di surga. Pengurus kebun anggur itu bicara tentang Yesus. Dan pohon ara itu bicara tentang orang percaya, Anda dan saya. Dikatakan
Berulang kali selama 3 tahun pemilik kebun anggur itu datang melihat, menengok pohon ara itu. Dan ada satu hal yang terus menerus dia cari. Baik dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun-tahun berikutnya. Yang dia cari itu apa? Buah, saudara. Dan akhirnya ketika tahun ketiga, pemilik kebun anggur ini bilang, udah tebang aja lah pohon ara ini. Sia-sia hidup ditanam di kebun anggur. Karena tidak pernah sekalipun ada buah muncul dari pohon itu. Lalu pengurus kebun anggur ini bilang begini, jangan dulu, tolong kasih kesempatan 1 tahun lagi saja. Aku akan menggali, ini bicara merawat, ya, dan memupukinya, ini bicara memberi makan. Kalau tahun depan ternyata tidak berbuah juga, maka tebanglah pohon itu. Saudaraku, ada satu hal yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga dari kehidupan orang-orang yang sudah dewasa, yaitu buah kehidupan. Inilah yang seharusnya menjadi sasaran kita, menjadi apa yang kita kejar dalam kehidupan ini. Bukan lagi kita bergumul dengan kebutuhan hidup sehari-hari, saudara. Bukan berarti hidup itu nggak ada masalah. Tapi saya percaya, selama engkau hidup dalam kehendaknya ada penyertaan Tuhan. Engkau tidak menghadapi masalah itu sendirian. Dan oleh karenanya pasti engkau bisa melewatinya dengan baik. Yang kita perlu kejar adalah buah kehidupan. Saudara, jadikan ini sasaran satu-satunya dalam kehidupan kita. Ini saya nggak bicara tua, muda, kaya, miskin, pintar, atau bodoh. Enggak, ini semua orang percaya. Sebetulnya Anda dan saya sudah difasilitasi, diberi segala hal yang diperlukan supaya pohon ara itu bisa berbuah. Semuanya ada. Jadi nggak ada kata tidak mungkin saya tidak berbuah. Tidak ada sebetulnya. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Itulah juga yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba kita lihat ya. Filipi 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22 bunyinya demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya pernah menyampaikan tentang buah dan mungkin pada kesempatan berikutnya saya bicara tentang buah-buah apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan satu buah, yaitu tentang buah jiwa. Karena kita ini memasuki era yang namanya penuaian massal, penuaian masif, penuaian raya di akhir zaman. Coba kita lihat dari Matius 24 ayat 14. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa sebelum Antikris muncul, ada satu syarat yang harus dipenuhi bahwa semua bangsa di dunia mendengar Injil. Mungkin ada yang menerima, mungkin ada yang menolak. Tapi paling tidak mereka harus mendengar Injil. Ya. Di sini ada yang kedinginan nggak? Kalau ada yang kedinginan saya kecilin. Leoni kedinginan? Enggak ya? Oke. Haleluya. Ya. Jadi oleh karenanya kita ini sedang memasuki sebuah era atau sebuah waktu di mana akan terjadi penuaian besar-besaran, saudara. Penuaian besar-besaran. Saudara, sebetulnya penginjilan itu harus dilakukan setiap saat. Tapi ada namanya masa panen raya. Ya. Saya juga nggak terlalu paham ya. Kalau saudara cari buah pun kan ada masa panennya ya. Buah mangga kapan panennya, buah durian kapan panennya, demikian pula dengan buah-buah yang lain. Apakah ada buah yang nggak ada, yang setiap itu selalu berbuah? Ya, nanti saudara cerita deh sama saya. Saya nggak tahu soalnya saudara. Tapi harusnya kita memanfaatkan hal ini. Kita bergerak sesuai dengan gerakan Tuhan.
Dan gerakan Tuhan hari-hari ini adalah masa penuaian massal. Cara yang paling mudah untuk kita berbuah jiwa itu sebetulnya ya bersaksi. Bersaksilah saudara, bersaksilah. Ya. Cuman saya melihat ada banyak orang Kristen begitu mudah cerita tentang hal-hal yang lain, tapi begitu sulit untuk cerita tentang Yesus kepada orang lain. Dia bisa cerita tentang betapa enaknya makanan di tempat ini, betapa indahnya pemandangan di tempat itu, betapa nyamannya sebuah fasilitas rekreasi dan segala macam hal dalam kehidupan dia bisa cerita banyak. Tapi cerita tentang Yesus ini memprihatinkan loh saudara. Memprihatinkan. Coba saudara renungkan baik-baik. Dari sekian puluh ribu kata yang Anda ucapkan dari pagi hingga malam. Berapa banyak kata yang Anda gunakan untuk bersaksi? Oleh karenanya ada banyak orang Kristen tidak bisa berbuah jiwa. Tapi saya mau katakan, terlepas kita mau dipakai atau tidak, penuaian massal itu pasti terjadi. Saya mengajak kita semua, anggota gereja GBO, bergerak. Bersaksilah, bahkan bisa lebih daripada itu. Di tempat kita ini ada training hots yang mempermudah kita dalam memberitakan Injil. Beberapa waktu yang barusan terjadi, belum lama ini saudara, ada seorang wanita, seorang istri, punya 2 orang anak, kena kanker otak. Dan itu sudah stadium yang cukup parah. Oleh karena kanker otak yang sudah sedemikian parah, matanya yang sebelah kanan sudah buta saudaraku. Karena tumornya membesar, mendesak bola matanya. Dan dia tidak bisa berjalan, harus didorong di atas kursi roda. Tapi seorang pelaku hots memakai kesempatan ini. Dan dia tumpangkan tangan pada ibu ini. Sehari berikutnya ibu ini berjalan, meninggalkan kursi rodanya. Bahkan tidak hanya berjalan, matanya yang buta bisa dibuat melihat kembali. Dan selanjutnya kesakitan yang disebabkan oleh kanker otak itu lenyap. Dia sembuh sempurna. Beberapa waktu setelah itu dia memberi diri dibaptis bersama suaminya. Wow, sedang terjadi penuaian saudara. Tuhan menyediakan semua fasilitasnya. Kalau saudara takut doain orang sakit ya udahlah, bersaksi aja, bercerita. Tapi saya mau katakan demikian. Ketika engkau mau menceritakan Tuhan, ketika engkau mau menjadi alatnya untuk memberitakan keselamatan, saya mau katakan kepada saudara, ada penyertaan Tuhan di sana. Tanda-tanda ajaib pasti terjadi, saudara. Saya seringkali mendapatkan kata-kata yang negatif, terutama di tengah masa pandemi ini. Kenapa? Karena saya dianggap terlalu berani di tengah situasi di mana banyak penularan virus. Saya masih melakukan healing on the streets. Saya masih memberitakan Injil. Ya terserahlah, itu pandangan orang. Tapi apa yang saya kejar dalam hati saya, Tuhan tahu. Bahwa saya mengejar untuk hidup berbuah baginya, saudara. Jangan ikut Tuhan untuk roti. Tapi ikut Tuhan karena engkau ingin berbuah lebat baginya. Paulus pernah menulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, ini adalah pesan kepada anak rohaninya. Mari kita baca sebentar. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini adalah pesan rohani yang diberikan kepada seorang ayah kepada anaknya, saudara. Dan itu dihidupi oleh Timotius. Apa yang terjadi? Timotius menjadi seorang yang berbuah lebat, hidupnya memuliakan Tuhan. Saudaraku, hidup ini pasti ada masalah.
Tapi jangan habiskan waktumu untuk menggumuli hal itu. Percayakan saja pada Tuhan. Dan fokuskan hidupmu untuk hidup berbuah baginya. Saudara, ada sebuah rahasia. Saudara bayangkan pohon ara yang tadinya mau ditebang, ya, yang akan dibuang dan dibakar dalam api, tiba-tiba tahun berikutnya dia berbuah. Apa yang dibuat oleh pemilik dan pengurus kebun itu? Dia akan semakin merawat, akan semakin memperhatikan, bahkan akan semakin menyayangi pohon ara itu. Itulah yang terjadi pada kehidupan orang-orang percaya yang berbuah. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami bila kami ini masih sering meragukan kemampuan-Mu dalam memelihara hidup kami. Bila kami ini hanya mengejar roti dalam mengikuti Engkau. Tuhan, betapa piciknya kami, betapa masih kanak-kanaknya kami. Hari ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami, saudaraku. Engkau menyediakannya, bahkan sebelum kami memintanya, Engkau sudah mempersiapkannya. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk kami fokus mengejar kehidupan yang berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami yang terbatas dan singkat di dunia ini menjadi berarti dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Saya akan bacakan pengumuman yang pertama. Bagi yang ingin ikut ibadah online tatap muka seperti saat ini, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa hadir ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang dan nanti linknya akan diinformasikan juga di grup Telegram kita. Yang ketiga, marilah kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan di grup Telegram, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Itu aja, mari kita doa persembahan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau pelihara kami terus Tuhan. Maka kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Saatnya kami ingin yang memberi untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari sambil memberikan persembahan kita memuji Dia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kalau kami boleh beribadah tetap muka di tempat ini, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan di hati kami Bapa. Beri kami hati yang lembut Tuhan, supaya kami bisa berbuah lebat untuk kemuliaan Engkau. Ajar kami Bapa, bahkan paksa kami untuk mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ubah pikiran hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, hari lepas hari. Hati hamba, hati gembala selalu ada dalam hidupnya Tuhan,
yang tidak jemu-jemu menuntun kami Tuhan. Kau berkati istri dan anak-anaknya Bapa, apapun yang dia perbuat, jadi dia berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau tuh WL, singer, pemain musik yang terlibat dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Biarlah semua pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Engkau saja Bapa. Biar Engkau disenangkan oleh pelayanan kami Tuhan. Biar nama-Mu diagungkan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga bersyukur buat jemaat-Mu yang hadir bersama kami, memuji membesarkan nama-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup mereka. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Ampuni setiap pelanggaran, setiap dosa yang bangsa ini perbuat Tuhan. Bangsa kami butuh jamahan kuasa-Mu Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia membutuhkan Engkau Yesus. Mari Bapa, kami memberkati Tuhan. Setiap pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa, bahkan kampung demi kampung, diberkatilah Engkau Indonesia. Dengan kasih Allah yang maha tinggi menaungi Engkau di sepanjang selama Indonesia ada Tuhan, sampai Engkau datang kembali Bapa. Diberkatilah Engkau Indonesia. Bahkan juga memberkati pemimpin kami, presiden kami yang kami kasihi Tuhan. Diberkatilah Engkau presiden kami dengan hikmat Allah yang maha tinggi. Setiap keputusan yang Engkau ambil hanya untuk memajukan, untuk mensejahterakan Indonesia. Diberkatilah Engkau Pak Jokowi dengan hikmat Allah. Oh terima kasih Bapa, bahkan Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, derajat yang paling tinggi yang sampai paling rendah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah dalam hidupmu. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.